Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang perencanaan sumber belajar. Pada prinsipnya, dalam merencanakan sumber belajar, perlu melihat bagaimana kondisi peserta didik dan juga kondisi guru pelaku pendidikan selaku yang nantinya akan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan sumber belajar. Langkah pertama yaitu sebelum melakukan pengadaan sumber belajar, pihak manajemen atau pihak pengelola perlu mempelajari kurikulum yang disajikan untuk peserta didik. Tentu kurikulum ini akan berbeda pada masing-masing pada tiap tingkatan pendidikan dan juga akan berbeda sesuai dengan misalnya jika di SMA, SMK atau di perguruan tinggi akan ada jurusan masing-masing. Tentu perlu diperhatikan ini. Hendaknya sumber belajar yang ada mampu mendukung proses implementasi dari kurikulum pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu perlu ditetapkan kompetensi siswa yang ingin dicapai. Ini penting untuk menentukan sampai sejauh mana sumber belajar nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika kompetensi siswa yang diinginkan hanya pada tahap memahami, mungkin sumber belajar yang ada yang perlu disediakan bisa sebatas sumber belajar yang berkaitan dengan teoritis saja. Jika misalnya kompetensi yang diinginkan adalah menguasai cara penggunaan sesuatu, maka sumber belajarnya tentu haruslah yang bisa dipraktekkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Ya tentunya sumber belajar yang akan diadakan harus mencerminkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan. Baru setelah menentukan kurikulumnya, kompetensi dan juga materi yang akan disajikan, langkah selanjutnya yaitu memilih dan menentukan jenis dan sumber belajarnya akan seperti apa. Apakah nanti sumber belajarnya harus membuat sendiri, ataukah membeli dan lain sebagainya, atau mungkin sumber belajarnya adalah sumber belajar yang diperlukan adalah sumber belajar yang by design atau sumber belajar yang by utilization, yang mana yang mau digunakan. Nah, kemudian perlu juga direncanakan bagaimana pengembangan sumber belajar yang sudah ada ini ke depan. Apakah kemudian sumber belajar ini bisa digunakan secara berkelanjutan sampai batas waktu tertentu, atau dia memang selamanya bisa digunakan sampai sumber belajarnya rusak dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah
bagaimana proses evaluasi sumber belajarnya. Ini penting untuk selalu mengadakan proses evaluasi dikarenakan mungkin dalam perkembangan pembelajaran, dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang ada, bisa jadi nanti suatu sumber belajar memerlukan dukungan dari sumber belajar yang lain. Sehingga mungkin perlu adanya evaluasi apakah satu sumber belajar ini mampu mencukupi keseluruhan materi yang diinginkan atau tidak. Hasilnya nanti hasil dari evaluasi ini kemudian nanti bisa digunakan dalam proses perencanaan mulai dari awal lagi. Oke. Kemudian selain beberapa langkah tersebut, ada beberapa hal lain yang mungkin juga perlu diperhatikan, yaitu jumlah dan usia anak atau peserta didik. Perlu diperhatikan apakah dengan jumlah sekian peserta didik, apakah hanya memerlukan satu sumber belajar sejenis saja, atau mungkin satu jenis sumber belajar ini perlu diadakan lebih dari satu sesuai dengan jumlahnya. Karena nanti bisa jadi banyaknya jumlah peserta didik tentu akan membutuhkan jumlah sumber belajar yang lebih banyak. Apalagi jika sumber belajar tersebut terkait dengan materi-materi yang harus dipraktekkan. Kemudian sinergi dengan sistem pengajaran. Saat ini banyak sekali sistem pengajaran yang berlaku. Tentu harus disinergikan. Yang ketiga, tentu yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan dengan keuangan. Kondisi lembaga, bagaimana kondisi keuangan lembaga. Jika tidak memungkinkan untuk membeli, maka jangan dipaksakan untuk membeli, untuk merencanakan sumber belajar yang mengharuskan untuk membeli. Mungkin bisa memanfaatkan sumber belajar yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah terkait persiapan ruangan. Persiapan ruangan di sini dalam artian adalah apakah sumber belajar tersebut memerlukan ruang penyimpanan khusus sehingga bisa terjaga keberlanjutannya atau tidak, atau cukup disimpan di gudang atau cukup disediakan gudang misalnya jika gudang peralatan olahraga misalnya dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Perlu juga diperhatikan dalam hal ruangan ini adalah apakah dalam penggunaan sumber belajar ini perlu dalam ruangan-ruangan tertentu. Misalnya apakah seperti harus di lab atau mungkin harus di ruang perpustakaan dan lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, setelah proses perencanaan tadi selesai, setelah beberapa langkah-langkah perencanaan tadi setelah dilaksanakan, kemudian diadakan sumber belajar yang diinginkan sesuai dengan perencanaan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah pengembangannya. Ada beberapa prinsip pengembangan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah sumber belajar yang sudah ada ini mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini tentu terkait dengan proses evaluasinya. Karenanya penting untuk selalu melakukan evaluasi terhadap sumber pemanfaatan atau penggunaan sumber belajar yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah apakah sumber belajar yang sudah ada sesuai dengan karakteristik peserta didik. Perlu diperhatikan di sini bahwa seiring dengan perkembangan zaman, tentu karakteristik peserta didik juga akan berkembang. Misalnya, anak-anak SD sekolah dasar, pada tingkatan sekolah dasar di era 80-an dengan anak-anak tingkatan sekolah dasar di era sekarang
memiliki karakteristik yang berbeda. Jika pada era-era 80-an mungkin masih banyak yang belum melek teknologi. Oleh karena itu mungkin pemanfaatan sumber belajarnya adalah sumber belajar yang bisa dikatakan dalam kategori manual. Berbeda dengan anak-anak pada tingkatan sekolah dasar zaman sekarang. Karena mereka sudah melek dengan teknologi, mungkin jika dihadapkan dengan sumber belajar yang masih cenderung manual, maka mereka tentu akan kurang termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Tapi mereka justru akan termotivasi belajar ketika sumber belajarnya cenderung ke arah digital misalnya. Tentu, nah hal ini harus oleh karena itu pengembangan sumber belajar harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang terpenting dalam pengembangan sumber belajar, pastikan bahwa sumber belajar tersebut mudah digunakan oleh peserta didik. Jangan hanya karena mengejar teknologi, hanya karena mengejar biaya, misalnya biaya yang mahal, mengejar wah ini sumber belajarnya mahal, seperti itu misalnya. Jangan hanya karena mengejar hal tersebut, namun dalam kondisinya, dalam prakteknya peserta didik susah menggunakannya, susah memanfaatkannya. Nah ini tentu perlu diperhatikan. Oke, itu adalah hal-hal yang terkait dengan perencanaan dan juga pengembangan sumber belajar. Untuk bacaan lebih lanjut, bisa membaca beberapa buku yang ada di daftar pustaka. Ya. Demikian penjelasan sekilas tentang perencanaan dan pengembangan sumber belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.